Saya akan membacakan beberapa kalimat dari beberapa buku ini. Mohon didengarkan, lalu coba rasakan. Bagaimana perasaan Anda ketika mendengar kalimat-kalimat ini? Yang pertama, saya akan membacakan sepenggal puisi tulisan Linus Suryadi AG yang judulnya Maria dari Magdala. Puisi itu ada di buku Tirta Kamandanu ini. Saya, Maria Magdalena Lonte, yang dilaknat oleh hukum Taurat, yang dihina orang-orang Saduki, yang digusur orang-orang Farisi, yang dikeloni oleh kaum pendosa, tapi tidak berdusta. Tapi ia berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada wanita itu. Saya, Maria Magdalena Lonte. Bagaimana perasaan Anda ketika mendengar saya membacakan penggalan puisi ini? Atau sekarang saya akan membaca dari buku yang lain. Saya akan membacakan testimoni atau kesaksian dari seorang penyintas konflik Poso yang ditulis oleh Lian Gogali dalam buku Konflik Poso, Suara Perempuan dan Anak Menuju Rekonsiliasi Ingatan. Waktu itu masa Muslim dan Kristen berhadapan di daerah CP. Siap perang, sudah siap mati juga. Masing-masing sudah dengan senjata di tangan. Masih rakitan, termasuk parang dan benda-benda tajam lainnya. Saat sudah saling menyerang, tiba-tiba dari jarak yang lumayan dekat, saya melihat ipar dan sepupu saya yang kebetulan berbeda agama. Mereka dulu tinggal di Poso kota, tetapi kemudian mengungsi. Tidak disangka malah bertemu di medan perang. Dia juga ternyata melihat saya. Saya yang duluan berteriak, "Bagaimana kabar, Om? Sehat-sehat? Bagaimana Winnie? Danny? Di mana sekarang?" Kami saling teriak, tanya kabar dan beritahu keadaan. Padahal waktu itu dalam keadaan kacau sekali. Pada akhirnya jadi sama-sama teriak, "Sudah Joe, mundur sama-sama." Bukan cuma sekali itu saya bertemu saudara-saudara, teman-teman di medan perang. Saat perang terbuka di daerah Toyadu, saat itu saya sempat melihat Steny, rekan kerja saya di kantor. Dia sempat acungkan jempol yang mengarah ke bawah, dan saya balas juga begitu. Itu tanda kalau kami sama-sama sudah kehabisan amunisi sehingga mundur bersama. Terharu juga ingat semua peristiwa itu. Bodohnya kami, saling berperang sesama saudara tanpa tahu untuk apa, selain solidaritas terhadap agama yang kalau saya pikir ternyata keliru. Bagaimana perasaan Anda ketika mendengar saya membacakan kesaksian itu? Masih kurang? Saya bacakan lagi. Dari buku Dalam Tuhan Aku Bersyukur, tulisan Diakon Nikolaus Heru Andrianto dan Mbak Urini
Harlindi. Judulnya Kecantikan. Ketika melewati Selasar, aku melihat sekelompok anggrek yang sedang mekar. Tanpa pikir panjang, kukatakan kepadanya, "Alangkah indahnya kalian, bunga, dan betapa lebih indahnya Tuhan yang telah menciptakan kalian semua." Mereka menjadi tersipu-sipu karena sama sekali tidak menyadari keindahannya yang menakjubkan itu. Dan mereka senang bahwa Tuhanlah yang dimuliakan. Beberapa langkah kemudian, sekelompok bunga lain menarik perhatianku lagi. Mereka menjulur-julurkan daunnya, menyapa, dan dengan malu-malu berkata, "Lihatlah keindahan kami, dan muliakanlah Sang Pencipta." Aku menatap mereka dengan heran, karena keindahannya yang semula ada itu menjadi sirna. Ada bedanya antara melupakan diri dan memuliakan Allah dengan seakan memuliakan Dia, namun sebenarnya ingin diri yang dikagumi. Bagaimana perasaan Anda ketika mendengar saya membaca kalimat dari buku ini? Masih belum bisa berpikir lagi? Masih merenung? Oke, saya tambahkan lagi. Saya akan membacakan tulisan dari Anthony de Mello dalam buku Berbahasa Basi Sejenak. Tulisannya berjudul Agama dan Jari. Kepercayaan agama, kata sang guru, bukanlah pernyataan akan realitas, tetapi sebuah petunjuk yang mengarahkan pada sesuatu yang tetap merupakan suatu misteri. Misteri itu melampaui pemahaman akal budi manusia. Pendeknya, kepercayaan agama hanyalah sebuah jari yang menunjuk pada bulan. Beberapa orang beragama tidak pernah beranjak lebih jauh dari mengamati jari belaka. Yang lain malah asik menghisapnya. Yang lain lagi menggunakan jari untuk mengucek mata. Inilah orang-orang fanatik yang telah dibutakan oleh agama. Sangat jarang penganut agama yang cukup mengambil jarak dari jari mereka untuk dapat melihat apa yang ditunjuk. Mereka inilah yang karena melampaui kepercayaan mereka, justru dianggap sebagai penghujat. Bagaimana perasaan Anda ketika mendengar tulisan de Mello ini? Saya tambah lagi. Oke, ini buku yang terakhir. Saya akan membacakan untuk Anda. Buku ini judulnya adalah Spirit and Trauma, tulisan dari Shelley Rambo. Spirit and Trauma, A Theology of Remaining. In the aftermath of trauma, death and life no longer stand in opposition. Instead, death haunts life. The challenge for those who experience trauma is to move in a world in which the boundaries and parameters of life and death no longer seem to hold, to provide meaning. The challenge for those who take seriously the problem of trauma is to witness trauma in all of its complexities, to account for the ongoing experience of death in life.
Ini tulisan Sally Rainbow tentang trauma. Bagaimana perasaan Anda ketika mendengarkan saya membacakan beberapa kalimat dari beberapa buku ini? Ya pasti rasanya berbeda-beda. Ketika membaca tulisannya Linus tadi mungkin kita tercengang karena diksi yang dipakai vulgar. Saya tidak membacakan sepenuhnya karena kalimat-kalimat berikutnya justru sangat vulgar. Mungkin kita kaget, kok ada ya? Tapi itulah penyair. Atau ketika saya membaca kesaksian yang ditulis oleh Lian Gogali, kesaksian dari penyintas konflik Poso. Mungkin kepada kita seperti dihamparkan realitas pasca konflik yang masih ada rasa sakit, trauma, mungkin kebencian, atau juga merasakan kebodohan. Karena kenapa ya kami terlibat peristiwa itu misalnya. Atau ketika membaca buku Dalam Tuhan Aku Bersyukur, saya merasakan misalnya seperti diajak untuk menyelam dalam kedalaman melalui tutur dan narasi yang sederhana. Dan di dalam penyelaman dalam kedalaman itu, saya seperti merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Ya, kita mungkin punya perspektif dan rasa yang berbeda-beda. Tetapi itulah sesungguhnya buku. Buku yang baik seperti sebuah undangan bagi pembacanya untuk membangun interaksi di dalam proses pembacaan dan perenungan, sampai akhirnya dalam interaksi itu tercipta inspirasi yang menggerakkan pembacanya untuk memahami realitas yang terjadi, untuk membangun refleksi atas hidup, dan juga di dalam interaksi itu ada jalan untuk mengalami perjumpaan dengan Sang Ilahi. Ya, semua buku begitu, apapun bukunya. Dan kita sudah tahu itu. Itu bukan hal yang baru. Yang mungkin kita lupakan adalah bahwa sesungguhnya hidup kita adalah mirip sebuah buku juga. Hidup kita bisa digambarkan juga sebagai buku. Pertanyaannya adalah, apakah hidup kita mengundang partisipasi, mengundang interaksi, memercikkan inspirasi yang pada akhirnya menuntun pada perjumpaan dengan Sang Ilahi. Bagaimana dengan hidup Anda?